Halo semuanya, kali ini kita akan mereview kembali kelanjutan dari Termelian, yaitu Termelian Genesis. Termelian Genesis ini merupakan akhir dari tetralogi Termelian. Langsung saja kita mulai. Kita mulai dari cover buku. Di sini menampilkan 3 orang, 2 laki-laki di belakang dan 1 perempuan di depan. Laki-laki berambut pendek bermata biru adalah Leggington dan laki-laki berambut panjang adalah Paladin, dan perempuannya adalah Frey. Frey dengan memakai dress berwarna putih dan jubah nip yang terlihat sangat anggun. Di sini terlihat 3 ekspresi yang sama, entah itu sedih atau keputusasaan atau kekhawatiran atau yang lain. Di kiri atas ada logo penerbit buku, di kanan atas ada bertuliskan Book for Offer atau buku terakhir dari Termelian. Lanjut ke bawah ada tulisan edisi kolektor, di bawahnya ada Termelian Genesis dan Seni MS. Lanjut ke samping ada tulisan Termelian Genesis, Seni MS dan logo penerbit. Di belakangnya ada tulisan Termelian yang cukup besar, kemudian sinopsis dan keterangan buku lainnya di bawahnya. Untuk harganya di Gramedia itu berkisaran Rp78.800. Dan untuk bukunya tertuliskan untuk 15 tahun ke atas atau 15 plus. Berikut untuk sinopsis Termelian Genesis. Perjalanan panjang Paladin mengumpulkan relik elemental selesai sudah. Berbekal kepingan-kepingan kekuatan para Aether, Paladin menuju Laut Kematian untuk menyatukan ketujuh relik. Dia pun harus menempuh satu ujian terakhir. Sementara itu, Frey dan teman-temannya mendapat bantuan dari seseorang wanita misterius yang mengetahui rahasia kelam benua Termelian. Ketika potongan demi potongan kebenaran yang sesungguhnya terungkap, Frey dan Paladin menyadari bahwa mereka terjerat begitu dalam pada misteri yang menyelimuti permulaan terciptanya dunia mereka, Terra. Dan saat sejarah berulang, perang besar pun menanti di depan mata. Dalam kisah penutup tetralogi Termelian ini, perjalanan nasib sekali lagi mempertemukan Frey dan Paladin. Tapi kali ini keduanya mungkin tidak akan selamat sampai akhir. Di Termelian Genesis ini memiliki 21 chapter. Di awal cerita akan dijelaskan bagaimana Terra terbentuk sampai akhirnya memiliki kehidupan di Terra. Kemudian dilanjutkan di chapter selanjutnya di mana Frey dan teman-temannya yang telah kalah dengan Paladin diselamatkan oleh seorang yang misterius yang memiliki kekuatan yang luar biasa besar dan memulihkan Frey dan yang lainnya. Di chapter selanjutnya dijelaskan bagaimana Terra beserta peradabannya terbentuk dan kehancuran suatu bangsa yang besar dan maju. Dan akhirnya Frey dan teman-temannya berhasil menyusul Paladin yang menuju Laut Kematian, yang dimana istana melayang Termelian berada. Tanpa diduga-duga ada musuh dalam selimuti kelompok Paladin yang memiliki maksud lain dari penyatuan kembali relik elemental, yaitu Elanese yang dirasuki daemon bernama Felix. Pertama kali membaca judul chapter Musuh dalam Selimut, yang saya pikirkan yang berkhianat mungkin adalah Ezen. Ternyata dugaan saya salah. Dikarenakan Elanese telah dirasuki demon, jadi dia berkhianat. Kisah berlanjut dengan pelarian dari kelompok Paladin dan Frey
karena tidak dapat menghadapi kekuatan Valid yang begitu besar dengan ketujuh relik elemental, dan pertemuan tiga bangsa pun terjadi yang dipimpin oleh Ratu Elvar. Pertemuan tersebut untuk membahas yang terjadi dan mengumpulkan pasukan dari setiap bangsa untuk melawan Valid dan mencegah kehancuran Terra. Pertempuran besar pun tidak terhindarkan dan merenggut banyak korban. Strategi yang disusun berhasil untuk mengalahkan Valid, tetapi di saat terakhir Valid berhasil membuka portal dimensi yang akhirnya menghisap benda-benda sekitar termasuk Frey dan Paladin. Kemenangan pun diraih oleh penduduk Terra, tetapi tersiapnya Frey membuat Laginton tidak merasakan kemenangan yang sebenarnya, karena ia berharap Frey kembali dengan selamat. Sebagai penguasa Greenfield, Laginton terus mencari Frey dan Paladin di sekitar jatuhnya istana Termelian, dan hasilnya adalah nihil. Tahun demi tahun berlalu, Laginton akhirnya bertemu dengan Frey setelah penantian yang begitu lama. Sempat Laginton putus asa untuk mencari Frey, tetapi nasib baik memihaknya. Frey akhirnya berhasil kembali di dunianya dan mereka berdua akhirnya hidup bersama menepati janji yang telah mereka buat. Ya, kisah dari tetralogi Termelian dengan happy ending. Walaupun di akhir cerita seakan kita dibawa ke bad ending, pada akhirnya happy endingnya Frey hidup bersama dengan Laginton, orang yang dicintainya, dan yang lainnya. Seluruh penghuni Terra dipersatukan, tidak memandang lagi ras apa mereka, apa suku mereka, atau sebagainya, karena leluhur mereka adalah sama. Penduduk Terra hidup dengan damai, dan untuk Paladin, dia memutuskan untuk menebus kesalahannya dengan menghabiskan sisa hidupnya di kehampaan yang tak berujung. Pesan-pesan yang ada di Termelian Genesis ini antara lain, persatuan itu adalah hal yang indah dan yang diinginkan banyak orang. Kemudian niat jahat seseorang pasti akan gagal dengan niat baik seseorang. Dan yang terakhir, jangan takut dengan keadaan apapun, walaupun itu sangat menakutkan sekalipun. Itu adalah sedikit pesan-pesan yang ada di Termelian Genesis. Sebenarnya cukup banyak pesan-pesan yang ada di sana, tetapi yang aku dapati saat membaca Termelian Genesis, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, mungkin ada yang mau menambahkan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini review Termelian Genesis. Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa klik tanda like dan subscribe jika kalian suka dengan video seperti ini dan channel ini. And see you and bye bye.